Bagaimana kabar kalian? Susana berharap kalian semua dalam keadaan baik. Pagi ini kita akan mulai ibadah online. Tapi sebelumnya, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesehatan dan juga berkat. Tuhan tolong pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Hari ini Losa ditemani oleh teman kalian, yaitu Fernando. Fernando, ayo kita memuji Tuhan. Hai teman-teman, tetap semangat ya. Nah, tetap semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Pakai Hidupku. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu. Bagimu ku relalah. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong siapkan hati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh duduk manis untuk mendengarkan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa ya, siapkan Alkitab kalian, duduk yang manis. Nah, pagi ini Rosa akan membawakan firman Tuhan dengan tema mempersiapkan hati kita, yang diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotroke. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk,
kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan, yang membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lah, anak-anak, Allah mengutus Paulus, Silas, dan Timotius ke kota Filipi. Allah menginginkan para hambanya itu untuk memberitahu orang lain tentang Yesus Juru Selamat. Lalu mereka tinggal di Filipi untuk beberapa waktu lamanya. Pada hari Sabat, Paulus, Silas, dan Timotius pergi keluar gerbang kota. Mereka pergi ke pinggir sungai, di mana mereka berharap akan menemukan sekumpulan orang yang bertemu untuk berdoa. Mereka menemukan beberapa orang wanita telah berkumpul di sana. Paulus mulai berbicara kepada wanita-wanita itu. Ia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ia menceritakan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa umatnya. Ia juga menceritakan bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati dan kembali ke surga. Paulus juga memberitahu mereka bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri umatnya, supaya mereka dapat percaya dan dapat melayani Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Ibu Lydia. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ibu Lydia mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Bapak Paulus dalam pemberitaannya. Roh Kudus telah mempersiapkan hati Ibu Lydia agar Ibu Lydia dapat percaya. Dan akhirnya Ibu Lydia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ibu Lydia dan seisi rumahnya dibaptiskan oleh Bapak Paulus. Ibu Lydia bergembira karena telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ibu Lydia rindu orang-orang di kota Filipi mendengar tentang Tuhan Yesus dan telah menjadi juru selamat manusia. Karena itu, Ibu Lydia mengajak Paulus, Silas, dan Timotius untuk tinggal di rumahnya, supaya mereka mempunyai banyak waktu untuk memberitakan Injil keselamatan. Lah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Ibu Lydia. Apa yang dapat kita pelajari tentang Ibu Lydia? Nah, Tuhan Yesus ingin supaya kita meninggalkan hidup yang lama dan menjadi hidup yang baru. Apa itu hidup yang lama? Yaitu mungkin seringkali kita suka mencontek, kita suka seringkali bertengkar, kita melawan orang tua, kita tidak mau membantu orang lain, kita tinggalkan semuanya itu. Dan kita mau hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Kita tidak lagi mencontek, kita tidak lagi bertengkar, kita tidak lagi melawan orang tua, tapi kita mau membantu orang lain. Nah, adik-adik, itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Kita boleh tumbuh menjadi anak yang taat, kita boleh tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, Tuhan Yesus menginginkan seperti itu, adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini Rosa minggu ini akan memberikan ayat hafal yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13b. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Nah, mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami yang masih kecil ini supaya kami boleh belajar seperti Ibu Lydia yang mau mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini dosa akan memberikan contoh ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosanya. Ini adalah salah satu ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye.